Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Bendera. Perkenalkan, saya Zartika Darna Sulita, CGP Angkatan 10 SDN 20 Kumanis, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Pada video kali ini, saya akan menampilkan aksi nyata Modul 1.4 Budaya Positif. Tugas ini dibimbing oleh Ibu Risnaneli MPD sebagai fasilitator dan Ibu Nurjasriati SPD sebagai pengajar praktik. Rancangan tindakan aksi nyata menyebarkan pemahaman dan penyerapan budaya positif di sekolah. Dengan latar belakang, disiplin positif ini salah satu cara yang lebih baik dalam menuntun sikap disiplin pada siswa. Namun, belum meratanya pemahaman guru tentang budaya positif di sekolah membuat perlunya menyebarkan pemahaman dan penyerapan budaya positif di sekolah. Tujuan, meningkatkan pemahaman seluruh warga sekolah, guru dan siswa tentang pentingnya budaya positif di sekolah, sehingga terwujudnya sekolah yang aman dan nyaman. Lini masa tindakan yang saya lakukan: hari pertama, praktek menyusun keyakinan. Hari kedua, koordinator dengan kepala sekolah dan ketua komunitas tentang waktu dan tempat pelaksanaan diseminasi atau berbagi praktik baik. Hari ketiga, menyusun bahan untuk diseminasi. Hari keempat, melaksanakan diseminasi di komunitas belajar. Dukungan yang dibutuhkan dari kepala sekolah, ketua komunitas belajar sekolah, rekan sejawat, dan murid. Berikut penyebaran berbagi praktik baik budaya positif kepada kepala sekolah dan rekan sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya la hadana. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 20 Kumanis, yang sama-sama kita hormati ibu-ibu beserta staf SDN 20 Kumanis. Pertama-tama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita telah dapat berkumpul di ruangan ini. Dan selawat beriringan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan sampai alam yang terang menerang, yang penuh ilmu pendidikan yang seperti kita rasakan pada saat ini. Baiklah ibu-ibu sekalian, jadi pada siang hari ini Ibu Zartika, ibu dari calon guru penggerak, kita akan menerapkan atau menyampaikan budaya positif pada siang hari ini. Sebelum beliau menyampaikan budaya positif, terlebih dahulu sama-sama kita dengarkan pengarahan dari Ibu Kepala Sekolah SDN 20 Kumanis. Kepada Ibu Yuniarti kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana beliau telah melimpahkan nikmat kepada kita, terutama nikmat sehat, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Dan salam tak lupa kita mohonkan kepada Allah untuk sampaikan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang telah membawa kita semua dalam kegelapan pada malam terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, sebagaimana yang sama-sama kita rasakan pada pagi ini. Baiklah, ibu-ibu yang saya hormati, terus ibu CGP yang saya banggakan, untuk pagi ini, pada saat ini kita akan melaksanakan kegiatan diseminasi
guru penggerak yang nanti akan dipaparkan oleh Ibu Sartika kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan, apa yang diberikan, ilmu yang diberikan kepada kita juga bermanfaat, ada imbasnya bagi rekan-rekan kita semua. Dan juga adanya nanti perubahan-perubahan yang signifikan dalam sekolah kita untuk ke arah yang lebih baik dan tercapainya visi dan misi sekolah kita sejalan dengan misi yang diemban oleh CIGP. Jadi untuk itu saya sangat berharap kepada ibu-ibu yang CIGP di SD 20 Manis ini betul-betul membawa pembaruan bagi siswa dan juga bagi guru dan juga bagi sekolah ini, sehingga membawa dampak yang sangat baik, berkembang baik itu ilmunya, agamanya, akhlaknya, kejujurannya, semuanya bisa meningkat ke arah yang lebih baik nantinya. Setelah adanya nanti paparan-paparan yang diberikan oleh rekan-rekan CIGP kepada kita semua. Jadi itu harapan terbesar sebagai kepala sekolah. Harapan terbesar saya adalah kepada guru CIGP digantungkan harapan sepenuhnya untuk membawa perubahan di SDN 20 Manis ini, sehingga sekolah kita betul-betul menjadi sekolah baldatun thayyibatun walaupun ghafur yang sesuai dengan visi dan misi sekolah dan juga visi dan misi CIGP. Mungkin itu sebagai sedikit paparan dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan betul-betul membawa pembaruan di sekolah ini. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah. Baiklah, kita langsung saja kepada Ibu Sartika untuk memaparkan penerapan budaya positif di sekolah kita ini. Kepada Ibu Sartika kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih Bu Roza. Balang bukan sembarang balang. Balang untuk permainan. Salam bukan sembarang salam. Inilah salam Orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu sekalian, pagi ini saya akan mencoba untuk berbagi praktik baik untuk kegiatan diseminasi CGP Angkatan 10 dengan materinya adalah budaya positif. Sebelumnya, alhamdulillahirabbil alamin, pagi ini kita sudah berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kedepannya kita tetap menjadi lebih baik lagi. Salawat beriring salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan SDN 20 Kumanis. Kita mulai saja dengan materinya adalah tentang budaya positif. Kita mulai dengan kami sebagai CGP dibimbing oleh fasilitator Ibu Risna Nedi MPD dan pengajar praktiknya adalah Ibu Nurjasdiati MPD SPD. Kita mulai dengan pertanyaan pematik atau permainan Bapak Ibu. Silakan ibu-ibu kami mohon untuk berdiri dan cari pasangannya. Ke belakang boleh, ke belakang boleh. Oke, berdua, boleh berdua. Oke. Yang pertama ini permainannya adalah cobalah buka. Jadi apa permainannya? Cobalah buka. Kita akan bermain peran. Yang pertama yang A, yang A itu sebagai seseorang yang mempunyai sesuatu yang berharga di dalam kepala tangan. Jadi seandainya gini, dalam kepala tangan ibu-ibu ada hal yang berharga.
Yang B itu adalah orang yang berusaha untuk membukanya sekuat tenaga. Boleh dengan gelitik atau yang lain-lain. Kita cobakan, bisa? Bisa? Mari kita cobakan. Nah, silakan siapa yang B. Itu dalam tangan ibu-ibu itu adalah hal yang berharga sekali, yang tidak mau, yang sangat berharga bagi ibu-ibu. Silakan. Kita mulai dalam waktu satu menit. 1, 2, 3. Nah, gimana? Bagaimana yang ibuin dan ngebuka gimana? Belum bisa dibuka. Oke, yang ibu Indah dengan ibu Ainina belum bisa dibuka, ibu ya? Sudah bisa dibuka. Ibu Tuti belum bisa dibuka. Oke, sekarang alasannya kenapa ibu Tuti belum mau membuka? Oh, karena sebuah rahasia. Lu tanya. Nah, gimana Bu ya? Kenapa mau membuka? Dengan apa tadi mau dibuka Bu ya? Oh, dikasih. Oke. Silakan ibu duduk kembali. Nah, inilah sebenarnya yang disebut dengan teori kontrol Bapak Ibu, karena sebenarnya dalam diri kita itu apakah yang A tadi mau membuka atau tidak itu sebenarnya tergantung kepada dirinya sendiri. Bu Ian tadi membuka karena dia mau membuka sebenarnya, bukan karena ada paksaan. Kalau misalnya walaupun dipaksa, tapi kalau dari hati Bu Ian sendiri tadi tidak mau membuka, itu tidak akan terbuka. Inilah yang namanya teori kontrol. Nah, apa ilusi kita untuk teori kontrol? Yang pertama, kita guru merasa bahwa guru ini bisa mengontrol murid. Kalau A kecewa ya A, B kecewa ya B. Itu ilusi atau itu hanya khayalan kita saja. Lalu apa lagi? Bahwa kritik dan membuat orang bersalah itu bisa menumbuhkan karakter. Kita merasa bahwa siswa kita yang kita kritik itu dia akan menjadi orang lebih baik. Itu hanya juga sebuah ilusi. Apalagi bahwa ternyata penguatan positif yang efektif dan bermanfaat. Ini juga nanti ada lagi kita tentang penghargaan nanti. Ternyata tidak selalu penghargaan itu benar. Nanti kita ulas juga. Lalu apa lagi? Bahwa orang dewasa ternyata bisa untuk memaksa. Ini juga sebuah ilusi. Sebenarnya bagaimana? Mari kita lihat lagi. Ini adalah perubahan dari paradigma stimulus respon dari Stephen C. Covey. Pertama, respon kita adalah realitas kebutuhan kita sama. Padahal sebenarnya dalam teori kontrol itu kita kebutuhan setiap manusia itu adalah berbeda. Tidak ada yang sama. Apalagi kita melihat bahwa semua orang itu melihat hal yang sama. Ketika kita melihat ini misalnya penghapus papan, setiap kita akan mempunyai pandangan berbeda tentang ini. Itu. Lanjut lagi, kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita, supaya kamu jawabnya berbeda jawab. Sebenarnya itu salah, karena sebenarnya kita seharusnya memahami pandangan orang yang berbeda dengan kita. Apalagi perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Ternyata perilaku buruk itu bukan sebuah kesalahan tapi dari perilaku yang ada tujuannya. Walaupun dia pencuri motor, dia pasti punya tujuan tertentu. Lanjut lagi, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya adalah hanya Anda sendiri yang mengontrol diri kita sendiri, tidak bisa orang lain. Apalagi saya bisa mengontrol orang lain. Kebalikannya juga seperti itu. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Lanjut, pemaksaan pada saat ada
menunjukkan yang gagal. Jadi ketika kita membujuk ternyata gagal, langsung kita akan memaksa setelah itu. Apalagi berpikir menang dan kalah. Ini kita kebanyakan berpikir menang dan kalah. Sebenarnya apa? Seharusnya kita berpikirnya adalah menang dan menang. Orang lain menang, kita juga menang. Ini untuk kembali lanjut kita kepada disiplin positif. Masuk kita lagi kepada disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Ini yang tujuan disiplin positif. Bagaimana seseorang itu mengontrol dirinya sendiri sehingga terwujudnya tujuan yang mulia. Lalu disiplin positif itu menemukan disiplin yang didorong dalam diri, dari dalam diri, bukan dari luar, bukan dari hukuman, bukan juga dari hadiah. Lanjut, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, yang munculnya adalah instinktif atau yang dari dalam diri anak tersebut. Nah, sebagai seorang guru, kita harus mewujudkan budaya positif ini di sekolah. Yang bagaimana cara menerapkannya? Ini ada nanti namanya konsep-konsep disiplin positif. Ada motivasi perilaku manusia, ada hukuman dan penghargaan, ada nanti posisi kontrol restitusi, ada nanti keyakinan kelas, ada nanti segitiga restitusi. Ini adalah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan disiplin atau budaya positif di sekolah. Apa itu nilai kebajikan? Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Ini biasanya nilai kebajikan ini ada pada setiap daerah berbeda-beda. Kalau kita di Minangkabau berbeda pula nanti nilai kebajikannya dengan orang yang berada di Jawa kebudayanya begitu. Dan untuk yang universal, untuk yang Indonesia, yang kita pakai adalah sekarang profil pelajar Pancasila. Nah, apa saja sebenarnya motivasi perilaku manusia? Sebenarnya perilaku manusia ini ada motivasinya, tidak mungkin tidak. Yang pertama, motivasinya kita kalau berperilaku pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ketika kita tidak nyaman lalu kita hindari. Itu motivasi kita. Lalu apa lagi? Mendapatkan penghargaan dari orang lain. Ini motivasi kita dalam kehidupan kita manusia ini. Dan ini adalah motivasi eksternal atau dari luar. Mana yang harus kita gali sebenarnya? Ini yang motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Mereka di sini adalah kita. Untuk menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang kita percayai. Apa nilai yang kita percayai? Kita hargai diri kita di situ. Inilah yang disebut dengan motivasi internal. Nah, lanjut kita masuk kepada restitusi. Seperti kita bahas tadi bahwa untuk mencapai budaya positif kita mengetahui atau memahami apa itu restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi bukan untuk membuat mereka merasa bersalah, tapi untuk memperbaiki diri mereka sehingga mereka kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Nah, di sini restitusi itu mengajarkan kolaborasi. Jadi di sini kemarin ibu saya mencoba membuat video, ternyata di situ ada satu kalimat yang di situ saya memberikan solusi. Dan pas itu memberitahu bahwa ternyata dalam restitusi itu tidak ada memberi solusi. Jadi ketika anak itu bermasalah, bertukar ya, itu tidak memberi solusi. Saya jawab itu, bukan. Tapi dia menemukan sendiri solusi apa yang dia harus lakukan sesuai dengan nanti ini dia keyakinan keras. Nah, nanti ada di sini keyakinan keras.
Nah, jadi restitusi ini dan bagaimana anak itu mencari solusi terhadap permasalahannya. Bukan kita yang menunjukkan solusinya, tapi anak itu yang berpikir sendiri apa kesalahannya dan bagaimana caranya setelah itu. Setelah lanjut, nah ini yang paling penting juga kita mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia. Ini harus ada baik bagi anak maupun kita sebagai manusia. Pertama, kita mempunyai kebutuhan bertahan hidup. Setiap manusia dia akan berusaha untuk bertahan hidup. Susah-susah awak tetapi bertahan hidup. Begitu ya. Dan apa lagi? Penguasaan. Kita manusia ini butuh rasa dihormati, dihargai, rasa penguasaan, menguasai. Apalagi lalu ada kasih sayang dan rasa diterima. Dimanapun kita berada, kita akan berusaha untuk mendapatkan kasih sayang orang-orang yang ada sekeliling kita. Kita akan merasa ingin diterima oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Lalu kesenangan. Kita butuh kesenangan, setiap manusia butuh kesenangan. Apalagi kebebasan. Nah, ada 5 kebutuhan dasar dari manusia. Nah, ini masuk lagi kepada posisi kontrol guru. Nah, kemarin Guru Roza sudah juga mulai ada posisi penghukum. Bagaimana seorang guru itu menghukum ketika siswa kita melakukan kesalahan. Ada membuat rasa bersalah. Ibu lagi ibu nak, itu membuat rasa bersalah. Apalagi teman. Sebagai teman, sama bodak awak jangan tuh, sampai bodak sama aja. Nah, ini teman. Apalagi pemantau, memantau setiap kegiatan anak. Jangan begini, jangan itu. Oke. Lanjut lagi Malaysia. Di antara 5 yang paling bagus adalah posisi manajer. Bagaimana nanti manajer ini menerapkan yang namanya restitusi. Untuk itu, kita mulai dari kelas dengan membuat keyakinan kelas namanya Ibu. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Kalau selama ukur, kita buat aturan kelas ya Bu? Ya, aturan kelas. Sekarang tidak, ternyata bukan peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Apa bedanya? Keyakinan kelas itu dia abstrak daripada peraturan dan lebih rinci dan konkret. Apalagi dia adalah pernyataan universal. Lanjut, ini penting. Pernyataannya adalah positif. Kalau ada peraturan kita selama ini tidak boleh terlambat. Maka kita kalau di keyakinan kelas kita buat pernyataan yang positif. Setiap kira-kira itu. Datang tepat waktu. Ini keyakinan kelas. Jadi nanti ketika awal semester 1 kita bisa awal masuk itu membuat keyakinan kelas dengan kalimat-kalimat yang positif. Tidak pakai tidak, kata-kata tidak, jangan, tapi membuat kata-kata yang positif. Tidak terlambat, tapi datang tepat waktu. Ini contohnya. Apalagi ini untuk semua warna kelas, tidak hanya untuk murid saja, tapi juga untuk gurunya. Lalu apa lagi? Buatlah kata-kata yang mudah diingat dan dipahami. Ini perbedaannya. Apalagi keyakinan kelas ini yang berbeda dari aturan. Ini bisa diubah. Jika ada bisa ditinjau kembali. Oh, tidak pas, ulang lagi. Bisa ditinjau kembali. Ini bedanya dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kan baku dari awal dulu udah tuh sampai gini. Kalau keyakinan tidak, mungkin di semester 2 atau beberapa bulan kemudian rasanya ada yang bisa dimasukkan sebagai keyakinan, bisa kembali dibuat. Ya. Nah, inilah yang segitiga restitusi.
Ini kita lakukan ketika siswa kita mengalami permasalahan-masalahan atau masalah yang menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada siswa kita. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita stabilkan identitas kita, anak kita dulu. Kita tidak langsung aku salawat, bukan seperti itu. Tapi kita stabilkan identitasnya. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa kira-kira pertanyaannya atau pernyataannya untuk menstabilkan identitas? Ini dia. Ketika anak bermasalah, kita tanya, ada apa nak? Oh, tadi cokak bu. Pertanyaan kita, kenapa? Apa lagi? Oh, awak sakit ya, awak tinju kau bu. Apa pertanyaan pernyataan seharusnya oleh guru? Berbuat salah itu tidak apa-apa. Ini apa ya? Menstabilkan identitas. Apa lagi? Kita manusia ini tidak ada yang sempurna. Ketika anak ada yang bersalah, kita mulai dengan pernyataan yang seperti ini, bahwa itu biasa, kita tidak sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Apalagi kita bisa menyelesaikan hal ini. Apalagi Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Nah, ini ketika dia berkelahi dengan teman, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi. Ini pernyataan yang kita ajukan terlebih dahulu. Apalagi kamu berhak merasa begitu. Lalu apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini pertama adalah untuk menstabilkan identitas. Ketika kita setelah menstabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah lagi. Padahal kamu bisa melakukan yang buruk dan ini, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, ini namanya validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Ketika dia terlambat, kita bilang sama anak kita, oh itu biasa nak. Manusia ini juga pernah salah. Tapi kamu pasti punya alasan kan? Apa alasan kamu terlambat? Nah, kamu patut bangga dengan dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini bisa untuk anak-anak yang diganggu oleh teman. Apalagi, kamu boleh mempertanyakan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap baru. Ini untuk validasi tindakan yang salah. Lanjut apa lagi? Menanyakan keyakinan. Ini yang terakhir. Akhirnya anak kita sudah percaya ada nilai-nilai kebajikan, ada nilai-nilai yang kita yakini. Maka pertanyaannya adalah, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga anak? Apalagi, apa nilai umum yang telah kita sepakati? Nah, karena tadi kita sudah sepakat dengan anak membuat keyakinan kelas. Kira-kira apa keyakinan yang telah kita sepakati? Itu pertanyaannya. Apalagi, apa bayangan ideal kelas yang, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Apalagi pertanyaannya, kamu mau menjadi orang seperti apa, nak? Ketika tadi terlambat, lalu kamu punya pasti punya alasan. Nah, alasan anak mungkin terlambat bangun. Kenapa? Gitu kan? Lalu apa lagi? Kamu kita sudah ada keyakinan jelas. Apa nilai yang kamu percayai? Nah, mungkin saya datang tepat waktu tadi adalah menjadi keyakinan kelas kita. Nah, dengan begini, siswa-siswa kita itu akan mencari solusi atau terhadap dirinya sendiri, mengembangkan nilai kebajikan dari dirinya sendiri atau dari dalam. Oke, ibu-ibu, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Zarika. Jadi sebelum kita tutup, kita beri tepuk santiang dulu untuk
Zartika. Tepuk santia. Kampus tua, Ampun tidak. Dua ampun. Santia. Oke, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu Zartika yang telah memaparkan budaya positif kepada kita semua. Mudah-mudahan bisa kita terapkan bersama-sama. Akhir kata saya ucapkan, kalau ada kata-kata saya yang tidak terletak pada tempatnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, inilah video penyebaran berbagi praktik baik budaya positif dengan murid melalui pembuatan keyakinan kelas. Assalamualaikum anak ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi. Pada hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang akan kita tepati selama kita belajar di kelas 6. Jadi itu nanti akan kita buat bersama apa saja nilai-nilai yang akan kita tepati selama kita belajar di kelas 6 ini. Nah, untuk kebajikan kelas ini, pertama kita mulai dengan membuat aturan kelas atau peraturan kelas. Mari kita buat peraturan kelas bersama-sama. Nah, ini anak ibu akan ibu kasih cat. Menurut kamu apa saja peraturan yang harus kita lakukan melaksanakan ketika kita belajar di kelas 6 ini untuk 1 tahun ke depan? Oke, silakan ditulis. Ini mau ibu bagikan. Oke. Nah, silakan ditulis. Menurut kamu apa saja peraturan yang akan kita laksanakan ketika kita belajar kelas 6 1 tahun ke depan? Nah, silakan anak-anak ibu tulis. Kita selesai membuat peraturan kelasnya. Nah, mulai dari si Aisyah, lanjut ke Nobra nanti. Silakan ditempel, Nak. Silakan Aisyah tempelkan. Silakan tempelkan. Sini. Ya, lanjut. Apa lagi? Kejar, silakan Cak. Siapa lagi lanjut? Kita, silakan tempel kita. Silakan. Silakan. Ayo. Silakan. Apa? Ya, ya. Oke, silakan. Lanjut. Siapa lagi? Silakan. Yuk, Vicky. Oke, lanjut. Nah, bagus. Ambil. Ya. Yuk. Lagi ada, silakan. Nah, dirombak lagi, silakan. Oke, ini adalah aturan yang menurut kamu. Siapa ibu
Oke, ada temannya? Nah, teman kelas kita apa saja nih? Ya, yang sudah dibuat oleh teman. Melaksanakan piket kelas, mendengarkan guru saat mengajar, patuh terhadap guru, Oke, Jihan. Sambil Jihan membacakan, akan kita jadikan ini adalah kalimat yang positif. Kalimat positif. Berarti kalimat yang baik. Positif. Apa yang pertama, Jihan? melaksanakan piket kelas, Melaksanakan piket kelas. Ini sudah positif? Sudah. Oke, melaksanakan piket kelas. Apa lagi, Jihan? mendengarkan guru saat mengajar, Mendengarkan guru. Mendengarkan guru saat mengajar. Oke, apa lagi? patuh terhadap guru, Patuh terhadap guru. Terhadap guru. Apa lagi yang keempat? tidak boleh berbicara sedang belajar, Tidak boleh berbicara sedang belajar. Ketika kalimatnya adalah kalimat positif, maka kita tidak memakai kata tidak boleh. Kira-kira apa kata-kata yang bagusnya? Tidak boleh apa tadi? Tidak boleh apa tadi ya? tidak boleh berbicara sedang belajar, Tidak boleh berbicara sedang belajar. Berarti kalimat positifnya tidak. Silakan kata tidaknya jadi kalimat yang bagus. Apa kira-kira? Boleh berbicara. Berarti Bicara. boleh berbicara atau diam dalam belajar? Diam dalam belajar. Apakah diam? Tidak. Berarti Berbicara. apa kalimat yang pasnya? Berbicara. Dalam belajar. Dia tadi tidak boleh berbicara dalam belajar. Berarti ini mungkin maksudnya ribut ya. Jadi Boleh berbicara saat belajar. boleh berbicara saat Tidak belajar. dibutuhkan. Oke, boleh berbicara ketika diperlukan. Oke. Boleh berbicara ketika dibutuhkan. Berarti tidak sembarangan bicara saja. Oke. Lanjut, yang kelima. buanglah sampah pada tempatnya, Buanglah sampah pada tempatnya. Sudah pasti? Buanglah sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Oke, lanjut. patuh kepada guru, Patuh kepada guru. Oke, patuh kepada guru. Apa lagi? 7. tidak boleh terlambat datang ke sekolah, Tidak boleh lagi. Berarti Boleh terlambat datang ke sekolah. boleh terlambat atau datang tepat waktu? Datang tepat waktu. Oke. Datang tepat waktu. Tepat waktu. Lagi yang ke-8. melengkapi peralatan belajar, Melengkapi peralatan. Belajar. Melengkapi peralatan belajar.
Oke, setelah ini kita sudah ada kalimat positif. Oke, Jihan, terima kasih Jihan. Silakan duduk. Kita beri tepuk tangan untuk Jihan. Tepuk santiang. Tepuk santiang. Ampun sebuah. Ampun tidak. Dua ampun. Santiang. Oke. Nah, setelah ada kalimat positif, ini akan kita jadikan kepada nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan. Yang nomor 1 melaksanakan piket kelas. Ya. Jadi. Sudah selesai membuat peraturan kelasnya? Mulai dari si Aisyah, lanjut ke Nobra nanti. Silakan ditempel, Nak. Silakan Aisyah tempelkan. Silakan tempelkan. Sini. Oke, lanjut. Apa lagi? Kejar, silakan Cak. Siapa lagi lanjut? Kita, silakan tempel kita. Oke. Tempelkan. Silakan. Lanjut. Silakan. Apa? Ya. Oke, silakan. Lanjut. Siapa lagi? Silakan. Lanjut, Vicky. Oke, lanjut. Nah, bagus. Ambil. Bukan makin. Ya. Yuk. Lagi Edan, silakan. Nah, Nobra lagi silakan. Oke, ini adalah aturan yang menurut kamu. Silakan ibu minta satu orang anak ibu yang akan membacakan. Silakan siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Oke, Jihan, silakan Jihan. Bacakan. Oke, ada temannya. Nah, teman kelas kita apa saja nih? Jihan yang sudah dibuat oleh teman. Melaksanakan piket kelas, mendengarkan guru saat mengajar, patuh terhadap guru, Oke, Jihan, sambil Jihan membacakan akan kita jadikan ini adalah kalimat yang positif. Kalimat positif. Berarti kalimat yang baik. Positif. Apa yang pertama, Jihan? melaksanakan piket kelas. Melaksanakan piket kelas. Sudah selesai. Oke, selanjutnya akan kita jadikan pada nilai-nilai kebajikan. Nomor 1, melaksanakan piket kelas. Apa nilai kebajikannya ini, Nak? Kebersihan. Oke, kebersihan. Lanjut. Mendengarkan guru saat mengajar. Apa nilai kebajikannya ini? Menghargai. Menghargai. Atau penghargaan. Menghargai, Bu. Menghargai. Oke, menghargai. Lanjut yang ketiga. Patuh pada guru.
sopan santun. Lalu boleh berbicara ketika dibutuhkan. Berarti ini lebih kepada tertib. Nah, tertib. Yang kelima, buanglah sampah pada tempatnya. Kebersihan. Letak kebersihan. Sudah ada kebersihan tadi? Ya. Sudah. Oke. Patuh kepada guru lagi. Larang. Hah? Sudah. Pada sopan santun. Oke. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu apa ini? Disiplin. Oke. Disiplin. Yang keenam, melengkapi lengkap peralatan sekolahnya. Apa ini? Bisa masuk pada disiplin? Mau pada lengkap, mau peralatan sekolahwan? Ya? Oke. Lanjut. Saling menghormati. Sudah ada ini? Saling. Nih, ini baginya saling menghargai jadi ya. Menghormati, menghargai. Berarti saling menghargai. Masuk di situ tuh? Oke. Menghargai. Lalu apa lagi? Menjaga kebersihan. Masuk ke bahas kebersihan. Oke, lalu saling menghargai lagi. Setelah ini dapatlah ini akan kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Jadi pertama keyakinan kita adalah menjaga kebersihan. Menjaga Kebersihan kelas. kebersihan. Yang kedua, saling menghargai Menghargai guru. orang lain. Apa itu guru? Ini juga berlaku untuk ibu, bukan untuk kamu saja. Ibu mau menghargai kamu dan kamu menghargai guru juga teman. Oke, berarti saling menghargai. Apa lagi? Sopan santun sesama warga kelas dan sekolah. Sopan dan santun. Yang keempat, tertib. Selalu tertib. Oke? Yang kelima adalah disiplin. Menegakkan disiplin. Inilah keyakinan kelas kita selama 1 tahun ke depan yang akan kita patuhi secara bersama. Baik itu ibu maupun kamu sebagai siswa ibu. Oke? Paham anak-anak semua? Mengerti nak? Tepuk semangat. Demikianlah keyakinan kelas kita. Mudah-mudahan kedepannya bisa kita patuhi secara bersama. Ibu tutup dengan billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.